terkait tenaga kesehatan masyarakat atau judicial review gitu mungkin Bu dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Kira-kira output yang diinginkan apakah berbentuk PMK atau seperti apa Bu jika boleh tahu? Ya, kita belum bisa merumuskan apa yang terbaik ya di luar dari kebijakan manajerial yang dalam ruang lingkup kami. Untuk kebijakan strategisnya itu tadi kami harus merumuskan bersama-sama ya dengan lintas sektor dan dengan profesi ya kan tadi saya sudah sampaikan. Nah di profesi ini kami menunggu sinergi yang ada supaya nanti kita satu suara ya. Ini yang kami tunggu. Oleh karena itu kami menggarap dari sisi kan kebijakan ada 3. Kebijakan strategis, kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis. Kami di sisi kebijakan strategisnya tadi kami sampaikan belum sampai pada rumusan. Tapi dari sisi kebijakan manajerial yaitu dalam rentang kendali Kementerian Kesehatan kami sudah rumuskan tenaga-tenaga. Begitu. Ya, kami sedang merumuskan kenapa yang strategis ini belum karena memang kan disebutkan bahwa memang ini takes time. Yang kedua juga kami perlu soliditas untuk bisa memperbaiki atau mereview atau merevisi. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa segera merumuskan karena memang yang kami perlukan juga aura positif dari semangat itu. Dan kami menunggu supaya berbagai pihak bersatu dan dalam satu derap yang sama. Demikian Bu Fitri. Ya Bu, terima kasih. Kami juga sangat sepakat sekali mengenai terkait semangat untuk bersatu dalam mewujudkan regulasi tenaga kesehatan masyarakat ataupun peluang bagi tenaga kesehatan masyarakat yang semakin baik ke depannya Bu. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan selama penyusunan ataupun hingga regulasi ini tercipta, kira-kira bagaimana nasib dari lulusan Kesmas ini Bu? Apakah akan tetap belum ada STR atau seperti apa Bu? Mungkin akan menyambung ke STR Kesmas Bu. Terima kasih Bu. Ya, kalau kita mengacu pada kesepakatan yang pernah kami terima dari pertemuan sinergi antara teman-teman di organisasi profesi, saya kira untuk sementara kesepakatan tentang STR ini kan ditiadakan ya. Disebutkannya bahwa sepakat bahwa untuk SKM yang tidak melaksanakan praktik tidak memerlukan STR. Seperti itu. Baik, berarti kami mungkin akan tetap mengacu. Oh ya, silakan Ibu, silakan. Mohon izin Bu, sepertinya ada Ibu PLT Sastra TKI apa? Oh ada Ibu Os. Oh iya, Ibu Os, selamat datang. Selamat datang Ibu. Ya, Ibu terima kasih. Ibu Kapuslat, Ibu PLT KTKI. Ya, Bu. Baik. Ibu, mohon izin. Ibu Os. Baik, mungkin Bu Vika mau menambahkan? Ya, mohon izin Bu, ini layar saya masih muter-muter. Pakai ini. Udah nggak apa-apa. Ini menambahkan saja seperti yang disampaikan Bu Sas tadi, memang saat ini Baik, tadi mohon maaf terputus. Jadi mungkin Bu Ses, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya dari
ISMKMI ya. Betul, Ibu. Ya. Terkait STR, sebetulnya begini. STR itu di Undang-Undang 36 itu kan semua tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik wajib memiliki STR, begitu. Nah, kemudian persyaratan STR juga adalah memang antara lain adalah sertifikat kompetensi UKOM. Kemudian undang juga yang uji kompetensi itu adalah profesi dan vokasi. Sedangkan S1 Kesmas itu adalah pendidikan akademik. Jadi tidak termasuk di dalam karena akademik. Ya, oleh karena itu mungkin sudah tahu ya pada mahasiswa bahwa karena ada pengaduan tentang hukum, maka menindaklanjuti sehingga keluar laporan hasil pemeriksaan LHP. Ini di saya apa di mana ya? Kemudian sudah keluar LHP dari Ombudsman dan ditindaklanjuti satunya penghentian sementara, ya, penghentian sementara hukum sehingga otomatis bahwa memang STR ditiadakan, tetap CPNS dari Kesmas memang tidak memerlukan STR, CPNS SKM. Mungkin itu. Ya, demikian. Terima kasih untuk Ibu PLT Set KTKI atas tambahan penjelasannya. Terima kasih. Silahkan Bu Fitri. Ya Ibu, terima kasih atas penjelasannya mengenai STR Kesmas yang saat ini dihentikan sementara. Apakah nantinya akan merujuk kepada ini Bu, apa pendidikan profesi Kesmas Bu? Harapannya begitu Ibu sesungguhnya. Maksudnya? Apakah tadi kan disebutkan bahwa untuk memperoleh STR kita harus UKOM, dan untuk UKOM ini yang wajib UKOM adalah pendidikan vokasi dan profesi. Apakah ada kemungkinan atau peluang nantinya Kesmas ini akan menjadi pendidikan profesi, Bu? Bisa ada, justru diharapkan nanti dari S1 SKM itu melanjutkan ke pendidikan profesi. S1 mengajukan pendidikan profesi. Bilang suaranya. Halo? Halo, Ibu. Justru itu yang kami usulkan bahwa setelah S1 Kesmas itu bisa melanjutkan ke pendidikan profesi. Oh ya, baik Ibu. Berarti memang ada rencana ke sana gitu ya Bu ya? Ya, para perguruan tinggi sih sudah merencanakan itu dan sudah mengusulkan ke ya. Sudah mengusulkan Kemdikbud. Oh, jadi beberapa perguruan tinggi yang ada prodi kesehatan masyarakat ini sudah mengajukan terkait pendidikan profesi seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Ya, mungkin pertanyaan dari saya sekian dulu, Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Direktorat Keilmuan. Silakan. Silakan Ilham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh saya, Fitri?
hadir. Halo. Halo. Ya, silakan. Oh iya, ini ada dari Wasekjen kami, Bu. Oke. Ya. Pak Silakan. Wasekjen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan dari tugas dari Badan PPSDMK kepada Bu Oos juga selaku dari KTKI. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ibu dan Bapak-Bapak semuanya. Saya di sini selaku mewakili dari Pak Sekjen juga, Kak Mikail, yang dimana mohon maaf Ibu, beliau lagi magang, jadi makanya belum bisa berbicara. Nah, melihat kondisi yang seperti sekarang ini, jujur kami dari mahasiswa juga sebenarnya memang masih banyak kekhawatiran yang terjadi, meskipun walau bisa dibilang ya Bu, kami belum bisa memasuki ranahnya lebih dalam. Namun alhamdulillah Bu Os dan ya kemarin itu kami juga sempat melihat ya dari mana ada diskusi Quafadis itu, dan jadi kami sempat bisa dibilang terpantik ya gitu, ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Oke, mungkin tadi sudah ada juga pembukaan dari Fitri, kadir advokasi kami. Nah, di sini saya ingin bertanya lanjutan yang mengenai perihal ya mengenai yang profesi yang tadi. Yang saya dengar sih dari ada salah satu organisasi profesi yang dalam artian kan belum bisa dibilang belum resmi mana yang akan jadi arah kami ke maksudnya ke yakni atau persakti, itu berbicara bahwa ada dari perguruan tinggi, saya sebut saja mungkin dari Undip dan Unhas, itu mereka sudah menyiapkan perihal pendidikan profesi. Nah, namun untuk mungkin dari kalau saya sendiri dari UNAIR, dari Universitas Erlangga, itu saya belum pernah gitu mendengar mengenai pendidikan profesi akan dibahas juga di fakultas kami. Dan mungkin di kampusnya teman-teman juga mungkin ada Ilham dari Unsil, ada Fitri sendiri dari PTN Jakarta, itu masih belum ada canangan atau terdengar. Nah, itu bagaimana ya Bu? Kenapa sudah ada canangan dari masing-masing masing-masing universitas atau perguruan tingginya, tapi perguruan tinggi yang lainnya itu belum adakah, atau apakah di sini ada ketimpangannya yang terjadi mengenai informasi atau mengenai keterbukaan mengenai pendidikan profesi yang telah dicanangkan? Mungkin itu sih, boleh nanti bisa dijawab. Sedang diajukan ke Kemendikbud. Pendidikan profesi kan sedang diajukan ke Kemendikbud. Sampai sekarang kan memang ada profesinya karena masih menunggu persetujuan dari Kemendikbud. Silakan Bu Ses, mau ada yang disampaikan? Ini kurang jelas. Iya, walaupun tidak terlalu jelas nih ya, mungkin nanti disambung Bu Os mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Os bahwa ada usulan dari kita untuk mengajukan pendidikan yang profesi ya. Nah, itu bukan dari kita, Bu Ses. Kalau arahnya memang ke sana, saya kira ini bagus sekali. Dan saya nggak terlalu dengar, tapi tadi ada beberapa universitas atau fakultas yang sudah mengarah ya ke sana. Tentu ini sambil menunggu regulasinya, saya kira tidak masalah. Kalau memang nanti bisa disetujui, ini bisa langsung menjadi tempat untuk pendidikan profesinya. Ya,
yang di luar itu saya kok tidak dengar ya tadi ya. Mungkin Bu As bisa menambahkan. Ya, baik. Sebetulnya pada tanggal 12 Oktober, Bu Ses, kami sudah melakukan pertemuan dengan seluruh perguruan tinggi Kesmas dan juga dengan organisasi profesi, dan sudah dijelaskan permasalahannya, tapi saya kurang tahu apakah dari para pimpinan institusi pendidikannya belum sampai terlalu jelas kepada para mahasiswa, sehingga mungkin mahasiswa menjadi bingung, Bapak Ibu sekalian. Apakah Bu Ses kita perlu menyampaikan kronologisnya sehingga kita menghentikan sementara STR atau bagaimana nih? Supaya mungkin garis besarnya saja ya Bu Os, buat adik-adik mungkin supaya lebih terang arahnya, mungkin nggak detail, nggak apa-apa. Ya. Baik, mungkin saya sampaikan kronologisnya. Adik-adik barangkali sudah tahu bahwa sebetulnya ini bermula adanya laporan. Saya mulai saja ya. Dimulai dengan adanya laporan ke Ombudsman terkait laporan terus terang saja mungkin disampaikan oleh Pak Rahmat Ardiansah dari Persakmi tanggal 20 September 2012. Yang dilaporkan adalah Mendikbud dan Menkes, yaitu Persakmi menyatakan bahwa keberatan untuk dilakukannya UKOM karena sarjana kesehatan masyarakat adalah pendidikan akademik. Intinya itu di 2020 September 2018. Kemudian Ombudsman menindaklanjuti sehingga dihasilkan habis ini kita senamnya ya. Laporan hasil pemeriksaan Ombudsman yang di mana salah satu rekomendasinya untuk Ombudsman meminta untuk menghentikan penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh OP. Ombudsman juga menyebutkan bahwa untuk meniadakan persyaratan STR bagi sarjana Kesmas. Nah, ini dengan adanya tindakan ataupun rekomendasi dari Ombudsman tersebut, maka dilakukan tindak lanjut. Maka pada tanggal di sini ada suratnya ya, di mana Kemristek-Dikti menghentikan UKOM. Kemudian berikutnya Kemristek-Dikti menghentikan UKOM untuk sementara, kemudian otomatis karena diberhentikan UKOM maka MTKI ya, Kemkes, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia MTKI adalah juga menghentikan pengeluaran STR. Selain itu, dan kami juga Kemkes bersurat ke Menpan RB untuk menghilangkan persyaratan STR bagi calon PNS dari S1 Kesmas. Itu sebetulnya kronologisnya. Yang berikutnya di sini bagaimana Persakmi harus bersama-sama untuk menindaklanjuti ini, dan kemudian sudah dibentuk tim 3 yang yakni Persakmi dan juga PPTKMI ya. Bukan ya. Yakni Persakmi, satu lagi siapa Bu Fika? IPTKI. Jadi sekarang permasalahan ini sudah ada, kita bentuk ada tim 3 Persakmi, IAKMI dan IPTKMI bermusyawarah bagaimana selanjutnya OP mana yang sebetulnya nanti bisa diakui sebagai OP Kesmas. Kalau OP-nya sudah jelas, maka pengusulan pendidikan profesi bisa ditindaklanjuti oleh Kemdikbud.
Saya kira kalau tidak ada STR tidak usah, juga sudah bersurat ke Menpan RB memang tidak dipersyaratkan STR bagi S1 Kesmas. Ya. Terima kasih Bu Os untuk penjelasannya. Demikian adik-adik. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Pak Widabda ya, siapa? Dikdaya, Pak Dikdaya, adik Dikdaya. Saya Yuda Mustaqim, Bu. Itu nama akun organisasi kami. Wakil Sekjen ya. Iya. Yuda, Bu. Mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan oleh Ibu KTKI, PLT KTKI tadi ya, kronologisnya bagaimana begitu. Dan memang kita memerlukan sebuah soliditas untuk bisa merumuskan hal-hal yang memang baik ke depan. Silahkan selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya tadi menjadi lebih jelas bagi kami. Mungkin yang tadi dari pernyataan Ibu Oos yang ingin saya tanyakan terkait Orprof, salah satu Orprof sesuai dengan amanat UU 36 2014 juga kita setiap jenis tenaga kesehatan memiliki satu Orprof. Apakah dan seperti yang mungkin ibu-ibu telah ketahui bahwa permasalahan Kesmas ini masih memiliki Orprof yang belum disahkan seperti itu, Bu. Mungkin apakah BPPSDMK atau Kemenkes ini telah mengesahkan salah satu Orprof bagi Kesmas, Bu? Ini menjadi banyak pertanyaan juga sebenarnya, Bu, ya, dari baik. Mahasiswa. Terima kasih, Bu. Bu Ses, saya izin menjawab, Bu Ses. Ya, silakan. Ya, mengenai organisasi profesi ini, sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, baik IAKMI, Persakmi, sampai sudah terakhir kita difasilitasi oleh Kepala Badan PPSDM sampai menghadirkan para tokoh-tokoh senior. Sebetulnya ini disilakan untuk bersepakat, IAKMI dan Persakmi itu bersepakat. Apakah mau dimunculkan satu OP baru? Maka mungkin di salah satu, karena nanti kalau misalnya pemerintah mengesahkan salah satu, nanti tidak menutup kemungkinan nanti OP yang lainnya mengajukan tuntutan. Seperti halnya ini kan sebetulnya bukan dari kami yang terlapor. Yang melaporkan dan dari Persakmi sendiri. Kalau tidak ada laporan barangkali ini. Jadi kami sangat mengharap bagaimana IAKMI dan Persakmi bersepakat. Jadi kalau kami dari pemerintah, kami sudah berpuluh-puluh kali memfasilitasi pertemuan untuk ini kan keduanya. Jadi kami itu sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, tapi tetap tidak bisa diambil kesepakatan. Oleh karena itu, maka dibentuklah tim 3 waktu pertemuan terakhir di sini, dibentuklah tim 3. Tim 3 tadi IAKMI, Persakmi, dan IPTKMI. Salah satu keinginan dari kami adalah adanya satu kesepakatan OP-nya mau yang mana dari karena ini sebetulnya permasalahan internal daripada Kesmas sendiri. Kami sudah berkali-kali memfasilitasi, kemudian memfasilitasi beberapa pertemuan dan sebagainya, tetap tidak bisa karena memang ini harus dari Kesmasnya sendiri, begitu. Ya Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Berarti memang tidak ada kriteria khusus gitu ya Bu, terkait bagaimana organisasi profesi suatu tenaga kesehatan ini bisa disahkan gitu oleh Kemenkes atau pemerintah. Kriteria satu OP, satu jenis nakes, satu jenis tenaga kesehatan adalah satu OP. Itu kriterianya hanya itu, satu jenis nakes dan satu OP. Kalau misalnya yang lain seperti perawat, walaupun macam-macam perawat, tapi mereka sepakat PPNI
seperti PPNI. Walaupun di situ ada perawat bedah, ada perawat gadar, ada perawat maternitas dan sebagainya. Tapi mereka satu PPNI. Kemudian yang lainnya juga sama. Misalnya untuk gizi, di situ ada dietitian, ada yang lain-lain. Tapi bahwa OP-nya hanya persagi. Kemudian misalnya untuk counseling itu ada macam-macam juga. Tapi mereka sepakat bahwa OP-nya hakli, tidak masalah. Nah, untuk Kesmas sebetulnya kami mohon IAKMI dan Persakmi mohon untuk sama-sama bersepakat dan juga apakah itu bisa menjadi jenis nakes atau tidak. Jadi kalau pemerintah kami sudah berulang kali memfasilitasi tapi tidak bisa karena itu adalah harus dari Kesmas itu sendiri. Kami memfasilitasi pertemuan sampai sudah beberapa kali dengan menteri. Mulai dari Ibu Menteri mulai Ibu Menteri Bunila dulu 2 kali. Kemudian kemarin dengan Pak Terawan juga pernah, tapi kalau tidak ada goodwill dari masing-masing ya nggak bisa. Kami seharusnya itu diselesaikan oleh Kesmas sendiri, begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kemudian ini menjadi suatu dorongan gitu bagi kami juga untuk membantu menyelesaikan polemik ini gitu Bu. Mungkin ada lagi teman-teman advokasi dan keilmuan yang ingin ditanya atau disampaikan sebelum kita mungkin tutup dari sesi. Aku Mbak Fit. Ya silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Putri yang telah memberikan waktunya. Ibu-ibu semua, bapak-bapak, perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah Isnandar. Saya ini dari ISMKMI di Direktorat Keilmuan. Oke. Izin bertanya Bu, tadi telah dijelaskan oleh Ibu mengenai regulasi gitu kan. Tadi Ibu sudah memberikan 3 kebijakan, ada kebijakan strategis, manajerial, teknis, dan sudah ada beberapa hal yang dirumuskan. Nah, pada saat perumusan ini, apakah dari kami sebagai mahasiswa itu bisa ikut terlibat gitu Bu, atau misalkan ada kajian bersama mahasiswa gitu Bu terkait perumusan ini. Kemudian juga kami kan dari Ikatan Senat Mahasiswa Kesmas ya Bu, tadi dari Kemenkes sudah sering melakukan pertemuan bersama IAKMI dan Persakmi. Nah, apakah dari kami sebagai mahasiswa kesehatan pun bisa ikut terlibat gitu Bu dalam proses diskusi itu agar kami pun bisa mengkawal gitu Bu apa sih yang menjadi masalah di kedua organisasi profesi ini. Terima kasih Bu. Mungkin boleh konkret. Kalau Kemenkes mau menyusun peraturan, apa yang akan adik-adik harapkan? Seperti apa? Sebagai anak muda dihargai semangatnya, saya kira ya. Ini kan ini saya baru tahu. Gimana? Enaknya gimana nih? Iya, linknya baru tahu. Bahannya mana tadi? Mungkin izin menyampaikan Bu, mungkin dari kami ISMKMI kan juga sudah mengawal dan beberapa kali kami coba membuat kajian terkait apa saja permasalahan yang ada di tubuh Kesmas gitu Bu. Mungkin jika berkenan bisa kami berikan kepada ibu-ibu di Kemenkes ataupun BPPSDMK terkait kajian ataupun policy brief kami terkait rekomendasi apa saja yang bisa kami sampaikan demi Kesmas yang menjadi lebih baik gitu Bu mungkin. Ya, saya kira setuju. Makanya forum-forum hearing, forum-forum bertemu dengan antara organisasi mahasiswa dengan kita memang perlu dibangun ya supaya ada kanal informasi. Saya kira ini memang bagus. Artinya Kemenkes juga harus mendengar dari berbagai lapisan ya. Oleh karena itu silahkan mungkin kalau mau melakukan
melakukan pertemuan-pertemuan, membuka kanal dengan bersama-sama Kementerian Kesehatan, saya kira bagus sekali. Misalnya kalau mau SDM-nya, kita ketemu dengan tenaga kesehatannya ya, kita ketemu dengan Badan BPSDM. Mungkin nanti pada program-programnya bertemu dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat ya. Seperti itu harus dibangun ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdialog dengan kami di Kementerian Kesehatan. Saya kira seperti itu. Jadi nanti pada saat kita menyusun satu regulasi, apa yang menjadi aspirasi dan informasi bisa mewarnai, gitu ya. Terima kasih Pak Ilham Ardi untuk masukannya. Ya, terima kasih kembali Ibu jawabannya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain sudah cukup juga. Sudah cukup pertanyaan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dari BPSDMK serta KTKI. Mungkin kedepannya nanti kami bisa. Oh ya, silakan Pak Sekjen. Masuk ya? Kadang-kadang masuk, kadang-kadang masuk. Oke. Saya ingin ini aja sih kepada Putri Sena tadi kan mengenai insya Allah akan menerima ya. Sebenarnya kalau mau dikatakan basis kami sendiri itu kan banyak dari seluruh mahasiswa SMAS ya. Mungkin kalau nanti kebetulan kami benar tadi yang dikatakan oleh Bu Fitri kader advokasi, bahwasanya kami juga sudah menyusun ada policy briefnya tentang kontrok dan juga tentang kajian Nakes. Nah, itu berkait yang saya ingin sampaikan adalah boleh nggak sih Bu kalau misalkan kami juga mengajak beberapa perwakilan dari BEM-BEM gitu Bu. Karena bagaimana semestinya BEM-BEM dari kampus-kampus beberapa kampus yang kiranya ada yang memang mereka fokus juga gitu Bu untuk mengkaji orprov, untuk mengkaji perprov gitu. Nah, kalau boleh nanti kami tentunya akan mengajak mereka yang jumlahnya nanti bisa disepakati. Itu aja sih saya ingin menambahkan. Terima kasih. Inisiasi pertemuan lain. Iya, saya kira bagus ya kalau mahasiswa kan memang bersifat saintis ya dan ilmiah. Saya kira pemikiran-pemikirannya akan memadukan dua hal, yaitu segi-segi ilmiah dan segi-segi praktis ya, sehingga itu akan sangat membantu berpikirnya para pengambil keputusan di Kementerian Kesehatan ya. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa itu memang masih ada grassroots-nya dan ada ilmiahnya. Tapi kalau sudah sampai di profesor yang tinggi itu kadang-kadang ilmiahnya aja yang tinggi nih ya. Segi praktisnya kurang. Nah, ini adik-adik saya kira punya kesempatan bagus untuk memikirkan dua hal itu dari sisi akademis dan dari sisi praktisnya ya. Saya kira pemikirannya harus pada dua hal itu, keseimbangan dua hal itu. Ya. Terima kasih Pak Digdaya. Saya Yuda. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dan dukungannya kepada kami. Mungkin dari teman-teman yang lain sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan gitu ya Bu. Intinya mungkin saya ingin menyimpulkan bahwa atau ingin menyampaikan bahwa kami dari ISMKMI akan terus mengawal bagaimana penyusunan regulasi bagi tenaga Kesmas demi mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum seperti itu Bu. Dan juga peluang-peluang tenaga kesehatan masyarakat di dunia kerja nantinya.
Mungkin itu Bu dari kami. Apakah dari pihak BPPSDM ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup Ibu hearing hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatan kita bisa bertatap muka secara virtual dan berdiskusi, berdialog ya. Tentu saja Badan BPSDM menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari ISMKMI ya untuk peduli dan bahkan ingin mengawal tentang sebuah kebijakan yang tentunya nanti akan terkait dengan di mana nanti adik-adik ini melangkah ya. Dan saya sangat apresiasi untuk hal ini. Dan tentu saja ada juga hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Bahwa dalam satu kehidupan memang diperlukan sebuah sinergi. Saat kita tidak bersinergi, maka disitulah memang permasalahan itu bisa muncul. Oleh karena itu, adik-adik sebagai generasi untuk yang akan datang, kedepankan sebuah harmoni, kedepankan sebuah sinergi, sehingga kekuatan itu yang akan bisa membantu kita untuk menyelesaikan banyak hal. Ya, karena tanpa harmoni dan tanpa sinergi, kita akan melangkah agak berat. Ya, oleh karena itu ini menjadi pembelajaran kita bersama. Adik-adik tumbuhan kita di masa yang akan datang untuk menjadi generasi pemimpin pembangunan kesehatan. Ya, saya kira itu pesan kami. Jangan segan-segan untuk berdiskusi dan berdialog. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah diterima oleh Badan PPSDMK. Semoga ini bukan menjadi kesempatan terakhir kita untuk dialog. Semoga nanti ini membuka kesempatan-kesempatan berikutnya untuk diskusi selanjutnya. Mungkin dari kami sekian Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Os, Pak Ibu Kapuslat. Terima kasih. Sama-sama Bu Ses. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Ibu waktunya. Semoga bisa mendialog. Terima kasih. Sehat selalu Ibu, Bapak. Baik. Ya, sama-sama ya, Dek, semuanya. Pamit ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Izin live ya. Silakan Ibu, terima kasih. Terus kedua, pengukur mungkin salah menafsirkan aturan sehingga menjadi bias ataupun menerapkan atau membaca instrumen secara tidak benar. Yang ketiga, instrumen banyak operasi yang membutuhkan penggunaan alat fisik seperti contoh kalau kita pengukuran pengukuran panjang, bahkan kita pakai pembaris, termometer atau barometer. Nah, itu bisa jadi ini salah satu kendala dalam akurasi tadi itu instrumennya itu mungkin rusak, tadi termometer